Salam sejahtera para pecinta catur. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pembukaan catur gambit raja di yang tolak. Semoga video ini bisa menjadi panduan bagi para pecinta catur. Dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa kita awali dengan pion E4. Dibalas pion E5. Kemudian pion F4. Kali ini lawan menolak gambit. Dan memainkan pion C5. Kita tetap memainkan kuda ke F3 seperti biasa, untuk menjaga jalur menteri lawan ke H4. Kemudian hitam memainkan kuda ke C6. Kita keluarkan saja gajah ke C4 sambil mengincar pion lemah di F7. Hitam memainkan pion D6. Kita dorong saja pion ke D3 untuk membuka jalur gajah kita sambil membantu pion sentral. Bila gajah hitam ke G4 untuk menakut-nakuti kuda kita. Santai saja, jangan ditunda, langsung rokade. Bila kuda hitam lompat ke D4 untuk menambah pasukan menyerang kuda kita rame-rame. Tahukah langkah apa yang harus kita ambil? Langsung saja makan pion D7, skak. Kalau raja hitam tidak memakan gajah kita, dan bergeser ke E7, mungkin menyadari bahaya mengintainya. Makan saja pion di E5. Kalau lawan mengabaikannya dan memilih gajah makan kuda. Gerakan saja gajah ke G5, skak. Kalau lawan memilih bergeser ke D7 tidak menutupnya dengan kuda karena takut perwiranya akan habis satu persatu. Dan mengira menteri kita juga lagi terancam. Kita jangan tergiur dengan menteri lawan. Dorong saja pion, skak. Raja hitam bergeser ke C6. Baru kita makan menterinya. Kemudian gajah memakan menteri kita. Mungkin lawan akan mengira tidak mengapa sama-sama korban menteri. Tapi yang tidak disadari lawan adalah gajah kita langsung mengeksekusi raja hitam di E8. Skakmat. Hahaha. Pion E4 dimulai. Dibalas pion E5. Kemudian pion F4. Di sini lawan menolak gambit. Dan memilih memainkan kuda ke C6. Lompat saja kuda ke F3. Untuk menjaga petak H4 dari serangan menteri. Bila hitam memainkan pion D6. Naikkan saja gajah ke B6 untuk mengepin kuda hitam. Kemudian lawan melangkah gajah ke D7. Dorong saja pion D3. Untuk membuka jalur gajah. Kalau lawan mengusir gajah kita dengan pion A6. Mundur saja gajah ke C4. Bila gajah lawan keluar kandang. Kita rokade terlebih dahulu untuk mengamankan raja kita. Bila pion makan pion, kita balas saja dengan gajah. Bila gajah hitam ke F6 untuk membidik pion kita di B2. Blokir saja dengan mendorong pion ke C3. Bila pion lawan mengusir lagi gajah kita. Mundur saja ke B3. Kemudian lawan terus melangkah pion ke B4 untuk mengadu pion. Kita jangan memakannya, tapi dorong saja pion ke D4. Bila lawan berani mendorong pion untuk menakut-nakuti gajah kita. Jangan takut, makan saja dengan kuda. Hitam membalasnya dengan gajah makan kuda. Langsung saja bawakan menteri ke H5 untuk mengancam skakmat di F7. Bila menteri hitam menjaganya di E7. Makan saja gajahnya terlebih dahulu sambil mengancam menteri hitam dengan gajah. Menteri akan bergeser ke F8. Maka makan saja pion dengan gajah, skak. Menteri akan membalasnya. Kemudian makan saja menteri dengan menteri, skakmat. Gambit raja selalu diawali oleh pion ke E4. Dan dibalas dengan pion E5. Kemudian langsung naik pion ke F4. Dan disinilah terbentuknya gambit raja. Diterima ataupun ditolak. Pada pembahasan kali ini ditolak. Dengan cara lawan langsung membawakan gajahnya ke C5 dengan mengabaikan peraduan pion. Dalam situasi seperti ini santai saja. Kita hanya perlu melompatkan kuda ke F3. Bila lawan mendorong pion ke F6 untuk membuka jalur gajahnya. Sambil membantu pion sentralnya, kita dorong saja pion ke B4. Mengorbankan satu pion, untuk membuka jalur serangan perwira-perwira kita. Bila gajah memakan pion, kita usir lagi gajah itu dengan mendorong lagi pion C3. Gajah akan mundur ke A5. Saat inilah kita bawakan gajah kita ke C4 untuk membidik pion F7. Bila gajah hitam mundur lagi ke B6, untuk menghalangi rokade raja kita. Dorong saja pion ke D4 untuk menutupi jalur gajah hitam. Sambil membuka peluang kita untuk rokade. Bila gajah hitam mengepin kuda kita.
Terlebih dahulu kita makan saja pion di E5. Kemudian apabila dibalas dengan pion, langsung saja korbankan gajah makan pion di F7, skak. Raja hitam bisa saja memakan gajah kita, ataupun tidak. Kalau Raja hitam memilih bergeser ke F8, bawakan saja gajah ke A3 skak. Misalkan ditutup dengan kuda, saat inilah kita rokade. Mengamankan raja dan sambil mengarahkan tembakan benteng kita ke arah raja lawan. Kalau pion makan pion di D4, naikkan saja menteri ke B3. Untuk menjaga gajah kita, karena mungkin saja dimakan oleh Raja Hitam. Kalau lawan mendorong pion G6, jangan ragu makan saja dengan gajah. Itu adalah trik kita untuk membuka jalur benteng. Pion memakan gajah kita, maka itu hanya akan menambah beban bagi rajanya sendiri. Kita langsung melompat kuda ke E5 open skak. Sambil mengancam skak mat di F7 dengan menteri. Hitam bisa saja menutupnya dengan gajah atau tidak. Kalau rajanya bergeser ke G7, maka skak dengan menteri ke F7. Raja hitam bergeser ke H6. Makan saja gajah dengan kuda di G4, skak. Raja hitam pindah ke H5. Skak lagi dengan kuda di F6. Raja pindah lagi ke H4. Naikkan benteng ke F4, skak. Raja pindah lagi ke G5. Benteng skak di G4. Raja hitam hanya bisa geser ke H6. Maka turunkan gajah ke C1, skak. Di tahap ini hanya ada satu cara yaitu menutupnya dengan pion. Kemudian kita akhiri hidupnya Raja hitam dengan gajah makan pion, skak mat. Kita awali saja dengan pion E4. Dibalas pion E5, langsung saja pion F4. Ini adalah pembukaan gambit raja yang ditolak. Kemudian kuda hitam C6. Untuk menjaga pionnya, lompat saja kuda kita ke F3. Seperti biasa untuk menjaga petak H4 dari kemungkinan serangan menteri lawan secara tiba-tiba tanpa kita menyadarinya. Hitam melangkah pion D6. Untuk membuka jalur gajahnya, letakkan saja gajah kita di C4. Untuk memberi tekanan yang sangat berbahaya di sayap raja lawan. Bila hitam mengeluarkan gajahnya, untuk sementara kita rokade terlebih dahulu. Untuk mengamankan raja kita, dan untuk menyiapkan serangan mematikan dengan benteng di sayap raja lawan. Bila gajah hitam naik ke F6, untuk memberi dukungan kepada pionnya, kita dorong saja pion ke C3. Bila kuda hitam jemping di depan rajanya tujuan untuk bermanuver ke G6 nantinya. Kita dorong saja pion ke D4. Benar saja kuda hitam lompat ke G6. Majukan saja pion ke F5 untuk mengusir kuda hitam. Kuda berpindah lagi di samping raja. Lompat saja kuda kita ke G5, untuk membidik pion hitam di F7. Kalau misalnya gajah mengembat kuda kita, langsung bawakan saja menteri ke H5 untuk mengancam skak mat di F7. Di sini bila lawan menutupnya dengan pion, makan saja kemudian dibalas dengan pion. Sambil mengancam menteri kita abaikan ancaman itu. Langsung saja skak dengan gajah ke F7. Raja bergeser ke E7. Maka makan gajah dengan gajah sambil skak. Raja hitam bergeser ke D7. Skak lagi dengan menteri di H3. Hitam hanya ada satu cara yaitu menutupnya dengan kuda. Dan disitulah detik-detik kematian Raja hitam dengan menteri makan kuda. Boom.